Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Intan Novita NIM 20520000040. Yang kedua ada Wahida Nurrahma 2152000045. Dan yang terakhir saya sendiri, Tias Andariani NIM 2152000055. Untuk yang pertama, latar belakang. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh peneliti di dalam kelas. Penelitian tindakan pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan penelitian yang dilakukan secara siklus dalam rangka pemecahan masalah sampai masalah itu terpecahkan. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memiliki bobot yang cukup, mampu, dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan. Terdapat beberapa langkah yang diikutinya dalam melakukan penelitian tindakan tersebut. Di antaranya adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan, mengolah dan menafsirkan data, dan melaporkan. Secara alami, langkah-langkah itu biasanya tidak sesuai dengan alur yang lurus. Apabila terjadi perubahan masalah pada waktu analisis masalah, maka diperlukan identifikasi masalah yang baru. Data diperlukan untuk memfokuskan permasalahan dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab dalam menetapkan rumusan masalah, hipotesis tindakan, dalam evaluasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian mengidentifikasi masalah? Yang kedua, apa saja ruang lingkup masalah penelitian tindakan kelas? Yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas? Yang keempat, bagaimana menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas? Yang kelima, bagaimana pemilihan masalah dalam penelitian tindakan kelas? Yang keenam, apakah pengertian merumuskan masalah? Yang ketujuh, bagaimana merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas? Yang kedelapan, apa saja contoh rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas? Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai pengertian mengidentifikasi masalah. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai ruang lingkup masalah penelitian tindakan kelas. Yang ketiga ada untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang keempat, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai cara menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yang kelima, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai pemilihan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang keenam, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai pengertian merumuskan masalah. Yang ketujuh, untuk mengetahui dan memahami dan menjelaskan mengenai cara merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedelapan, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan mengenai contoh rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Poin pertama, pengertian mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi adalah proses yang melibatkan pemahaman tentang ciri-ciri atau tanda-tanda yang khas dari suatu objek atau subjek tertentu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membedakan dan mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua ada masalah. Masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal, situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan. Jadi, mengidentifikasi masalah adalah upaya dalam menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal penelitian, sehingga dapat dikatakan identifikasi merupakan cara mendefinisikan masalah dalam penelitian. Selain itu juga disebut sebagai proses dan hasil dari pengenalan masalah.
Yang poin B ada ruang lingkup PTK. Yang pertama ada metode mengajar, yaitu mengganti metode konvensional dengan metode penemuan. Yang kedua ada strategi belajar, menggunakan pendekatan integratif pada proses pembelajaran. Yang ketiga ada prosedur evaluasi, yaitu meningkatkan metode dalam penelitian. Yang keempat ada pengelolaan dan kontrol, pengenalan terhadap teknik modifikasi perilaku. Selanjutnya ada penanaman maupun perubahan sikap dan nilai, yaitu mendorong timbulnya sikap yang lebih positif. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme guru, meningkatkan keterampilan belajar, mengembangkan metode mengajar, menambahkan kemampuan analisis, dan meningkatkan kesadaran diri. Dan yang terakhir ada administrasi, menambahkan efisiensi aspek tertentu dari administrasi sekolah. Kemudian ada poin C, mengidentifikasi masalah dalam PTK. Yang pertama, masalah harus real dan on the job problem oriented. Artinya, masalah tersebut harus masih bisa di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkannya. Nomor 2, masalah yang ada harus problematik, artinya masalah tersebut perlu dipecahkan. Yang ketiga, masalah harus memberi manfaat yang jelas, artinya pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Yang keempat, ada masalah PTK harus yang visible atau dapat dipecahkan atau ditangani. Langkah dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, menuliskan semua hal yang dirasa memerlukan perhatian dan berdampak pada hal yang tidak diharapkan. Yang kedua, ada mengklasifikasikan masalah menurut jenis, bidang permasalahan, dan frekuensi timbulnya. Yang keempat, ada mengurutkan masalah dari yang ringan dan jarang terjadi sampai masalah yang berat dan merupakan ancaman jika tidak segera diatasi. Yang keempat ada memilih 3-5 masalah dan didiskusikan dengan pihak yang akan berkolaborasi dengan peneliti. Yang nomor 5, melakukan kajian terhadap signifikasi atau kelayakan dari masalah yang akan diteliti. Yang keenam ada memformulasikan masalah dalam memperhatikan substansi atau nilai kegunaan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketujuh ada bagi peneliti pemula disarankan untuk memilih masalah yang sederhana tapi bermakna dan dapat dilakukan di kelas. Berikut hal-hal yang dapat menjadi sumber masalah atau tempat ditemukannya masalah. Yang pertama ada pustaka, yang kedua ada pengalaman pribadi, yang ketiga ada diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Yang keempat ada pengalaman sepintas. Yang kelima ada pernyataan pemegang kekuasaan. Yang keenam ada perasaan batin. Berikut contoh dari mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada fakta yang diamati peneliti. 1. Siswa kurang berani mengajukan pertanyaan. 2. Sebagian besar siswa tidak menyelesaikan tugasnya yang diberikan dengan tepat waktu. 3. Presentase siswa yang mencapai ketuntasan minimum 50%. 4. Nilai rata-rata 5,1. 5. Metode yang digunakan guru di ceramah. 6. Siswa tidak dapat mengerjakan atau memecahkan masalah. Nah, selanjutnya identifikasi masalahnya. Yang pertama ada kualitas proses pembelajaran pada fakta nomor 1 dan 2. Kedua ada pemahaman siswa atau kualitas hasil belajar pada fakta nomor 3, 4, dan 6. Kemudian yang terakhir ada metode, yaitu kurang menarik. Kemudian ditemukan analisis, identifikasi kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar masih rendah. Kemudian dicari penyebab masalah atau analisisnya, yaitu metode pembelajaran kurang menarik, media pembelajaran tidak ada. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, menganalisis masalah merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi. Analisis bertujuan agar masalah tersebut menjadi lebih jelas dan dapat menduga faktor-faktor penyebabnya. Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Melalui brainstorming secara kolaboratif, analisis penyebab munculnya masalah dapat dijabarkan dengan mudah.
Dengan memahami berbagai kemungkinan penyebab masalah tersebut, suatu tindakan dapat dikembangkan. Untuk memastikan akar penyebab masalah tersebut, beberapa teknik pengumpulan data dapat diterapkan. Misalnya yang pertama yaitu menggunakan angket, yang kedua mewawancarai siswa, dan yang terakhir yaitu melakukan observasi secara langsung ke dalam kelas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pemilihan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Ada 4 pemilihan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi yang melalui tindakan yang konkret. Yang ketiga, masalah tersebut memungkinkan untuk diidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah dan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam penetapan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, masalah yang dipilih dalam penelitian tindakan kelas adalah masalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, yang memungkinkan diperoleh tindakan yang efektif dalam pemecahan masalah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pengertian merumuskan masalah. Menurut Paryata Westra, rumusan masalah adalah hal yang penting dalam menjalankan sebuah penelitian. Rumusan masalah sebagai salah satu unsur dasar dalam penelitian itu sendiri. Peran dari rumusan masalah adalah sebagai faktor penentu bahasan yang akan dipaparkan penulis. Menurut Paryata Westra juga, rumusan masalah adalah sebuah masalah yang dipecahkan lewat penelitian atau lewat percobaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hasil yang diinginkan oleh peneliti. Jadi, merumuskan masalah adalah membuat paragraf tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Nah, rumusan masalah ini digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Kemudian yang G, cara merumuskan masalah dalam PTK. Dalam membuat rumusan masalah, terdapat beberapa patokan yang perlu dipedomani antara lain. 1. Masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 2. Rumusan itu hendaklah khusus, padat dan jelas, dan tidak terlalu umum. Contoh, apakah karakter Menteri Kabinet tahun 1985 sampai 1990 mampu meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 2? Topik ini jelas sangat luas karena meliputi wilayah sangat luas dan heterogen dari sosial, budaya, dan sebagainya. Karena itu, topik perlu dibatasi. Misalnya, apakah metode cerita mampu meningkatkan motivasi belajar siswa? Ketiga, rumusan itu hendaklah memberi petunjuk tentang kemungkinan mengumpulkan data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan-rumusan itu. 4. Menghindari rumusan masalah yang terlalu umum dan terlalu argumentatif, mengandung emosi, prasangka, atau unsur-unsur yang tidak ilmiah. Agar mudah dimengerti, rumusan masalah tersebut perlu memberikan informasi tentang apa yang dipermasalahkan, what, siapa yang terlibat dalam objek masalah, who, di mana terjadinya masalah, where, kapan terjadinya masalah, when, bagaimana penyimpangan dan berapa besar penyimpangannya, how atau how much. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, disimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan bagian yang sangat menentukan dalam penelitian tindakan kelas. Karena itu, perumusannya dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai hal yang memungkinkan bagi terwujudnya suatu rumusan yang baik, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam kegiatan atau langkah-langkah selanjutnya dalam suatu penelitian tindakan kelas. H. Contoh rumusan masalah PTK. Rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendasar dapat ditingkatkan melalui keikutsertaan mereka dalam pelatihan guru mata pelajaran? Hipotesis tindakannya yaitu kemampuan mengajar guru mata pelajaran penjelasan orgas dapat ditingkatkan melalui keikutsertaan mereka dalam pelatihan guru mata pelajaran. Contoh yang kedua yaitu apakah hasil belajar matematika siswa SD kelas 5 dapat ditingkatkan melalui penerapan metode deduksi dalam pembelajaran. Nah, lalu hipotesis tindakannya yaitu penerapan metode deduksi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan, identitas masalah adalah langkah pertama dalam penelitian. Masalah yang teridentifikasi haruslah penting, relevan, dan dapat dipecahkan. Masalah yang asal-asalan kurang teridentifikasi dapat menyebabkan pemborosan energi karena penelitiannya tidak membawa temuan yang bermanfaat. Penelitian tindakan dilakukan untuk mengubah perilaku penelitinya, perilaku orang lain, atau mengubah
kerangka kerja organisasi atau struktur lain yang pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku para penelitinya atau orang lain yang terkait. Cara mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah, mendiskusikan masalah dengan pihak yang akan berkolaborasi, melakukan kajian kelayakan masalah yang diteliti, dan memperhatikan nilai guna pemecahan masalah. Menganalisis masalah merupakan langkah yang harus dilakukan bertujuan agar masalah yang telah teridentifikasi menjadi lebih jelas dan dapat menduga faktor-faktor penyebabnya. Melalui brainstorming secara kolaboratif, analisis munculnya masalah dapat dijabarkan dengan mudah. Pemilihan masalah dalam PPK memiliki beberapa syarat seperti masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, dapat memungkinkan untuk diteliti sampai faktor penyebabnya, dan memiliki nilai yang bukan sesaat. Rumusan masalah adalah pengaruh tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Dalam membuat rumusan masalah dapat menggunakan beberapa kata seperti mengapa dan bagaimana. Kedua kata ini membuka peluang dalam penelitian untuk dilakukan secara mendalam. Masalah yang dipilih dalam PTK adalah masalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat. Salah satu contoh rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah apakah hasil belajar matematika siswa SD kelas 5 dapat ditingkatkan melalui penerapan metode deduksi dalam pembelajaran. Berikut daftar pustaka.